Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bu Noni, ini saya lagi kehujanan di Indomaret, jadi saya neduh. Jadi kali ini kita akan membuat mengenai redox. Cekidot. Perkenalan reaksi reduksi. Setelah itu ada reaksi reduksi. Reaksi reduksi merupakan reaksi kimia yang menyebabkan berkurangnya biloks, hilangnya oksigen maupun adanya penambahan hidrogen di suatu senyawa. Contoh reaksi reduksi dan perkenalan reaksi redoks. Ekstraksi biji besi. Dalam proses pembuatan besi dari biji besi 3 oksida Fe2O3 direduksi menjadi besi logam Fe dengan menggunakan karbon monoksida CO. Pembuatan logam tembaga. Biji tembaga yang mengandung tembaga 2 oksida CuO dapat direduksi menjadi tembaga logam Cu dengan menggunakan karbon atau hidrogen. Keduanya disebut reaksi redoks, reaksi reduksi oksidasi. Redoks adalah suatu reaksi kimia yang menyebabkan adanya perubahan bilangan oksidasi pada suatu unsur maupun molekul. Selain itu, reaksi ini juga ditandai dengan penambahan atau pengurangan oksigen dalam suatu molekul. Perubahan ini nantinya dapat mengubah sifat maupun bentuk dari zat tersebut. Untuk menjawab pertanyaan mengapa apel bisa merubah warna saat dibiarkan di ruangan terbuka, jadi ketika apel dibiarkan di ruangan terbuka, enzim yang ada di dalam buah akan bereaksi dengan oksigen yang dapat mengakibatkan sel-sel di dalamnya menjadi rusak. Dan oksigen di udara dapat masuk sehingga menyebabkan pigmen warna pada buah berubah menjadi kecoklatan. Tetapi tenang saja, perubahan menyebabkan jika keracunan jika kita makan, tetapi jika dibiarkan terlalu lama atau berhari-hari di ruangan terbuka, maka kandungan nutrisi pada buah ikut berkurang, dan kalau sampai itu terjadi, bukan nutrisi lagi, melainkan bakteri dan kuman akan ikut masuk ke mulut kita. Maka, itu akan menyebabkan nafas kita menjadi bau. Maka menghindari hal itu, alangkah baiknya sisa buah disimpan di suhu yang dingin untuk menghindari berkurangnya kadar oksidasinya. Selanjutnya, reaksi redoks pada fotosintesis. Jadi, fotosintesis adalah proses penting bagi kehidupan di bumi, di mana tumbuhan mengubah cahaya matahari, air, dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Proses ini melibatkan reaksi redoks yang kompleks. Reaksi redoks dalam fotosintesis antara lain cahaya matahari, oksidasi air, dan reduksi karbon dioksida. Yang pertama, cahaya matahari. Energi cahaya matahari ditangkap oleh klorofil dalam kloroplas. Energi ini digunakan untuk memecah molekul air atau H2O menjadi hidrogen atau H4 dan oksigen. Selanjutnya, oksidasi air. Molekul air kehilangan elektron dan teroksidasi menjadi oksigen. Kemudian oksigen ini dilepaskan ke atmosfer. Selanjutnya, reduksi karbon dioksida. Hidrogen yang dihasilkan dari pemecahan air digunakan untuk mereduksi karbon dioksida menjadi glukosa atau C6H12 dan O6. Persamaan reaksi umum fotosintesis ini menjadi 6CO2 tambah 6H2O ditambah cahaya menjadi C6H12O6 ditambah 6O2. Secara ringkasnya, air atau H2O teroksidasi menjadi oksigen. Karbon dioksida tereduksi menjadi glukosa. Energi cahaya matahari berperan penting dalam menggerakkan reaksi redoks ini. Pembentukan energi atau glukosa yang dihasilkan merupakan sumber energi utama bagi tumbuhan dan rantai makanan. Dari pembentukan energi tersebut, tumbuhan dapat memproduksi oksigen. Oksigen yang dilepaskan sangat penting untuk pernafasan makhluk hidup. Nah, proses ini tuh dinamakan daur biogeokimia. Jadi fotosintesis berperan penting dalam siklus karbon dan oksigen di alam. Terima kasih.